Peradaban lembah Sungai Indus adalah salah satu peradaban kuno terbesar di dunia. Berkembang sekitar 2500 sampai 1900 sebelum Masehi di wilayah yang kini meliputi Pakistan dan India Barat Laut. Indus adalah salah satu sungai besar di Asia Selatan, bersumber dari dataran tinggi, Tibet, dan bermuara di Sindu. Sungai ini terletak di perbatasan Pakistan dan India modern, dan diperkirakan merupakan lokasi yang subur di masa lalu. Wilayah peradaban ini meliputi Pakistan sekarang, sebagian barat India Utara, pusat kota, Harappa dan Mohenjo-daro. Bangsa Dravida diperkirakan sebagai pendukung utama peradaban lembah Sungai Indus. Bangsa Dravida merupakan pendahulu dari orang Tamil yang banyak ditemui di India modern. Ciri-ciri yang diungkapkan adalah berkulit gelap, rambut keriting, hidung pesek, dan mata yang agak besar. Keberadaan bangsa Dravida di Indus masih dipertanyakan karena artefak di Mohenjo-daro dan Harappa belum dapat sepenuhnya dipecahkan bahasanya. Aksara Indus juga dikenal sebagai aksara Harappa dan aksara lembah Indus, adalah kumpulan simbol yang dihasilkan oleh peradaban lembah Indus. Masyarakat Indus memiliki kebiasaan memproduksi seni, pahat, dan ukir, piktografi, dan arca. Bisa saja berfungsi sebagai hiasan maupun kepentingan ritual kepercayaan. Masyarakat lembah Indus memiliki kepercayaan politeisme yang nantinya menyumbang pemahaman dalam Hindu, Buddha, dan Jaina di India. Pemujaan ditujukan kepada entitas yang dianggap membantu mereka seperti sungai, pertanian, dan ternak. Perekonomian. Mata pencarian utama bertani terutama gandum dan jelai menggunakan sistem irigasi. Kegiatan lain berdagang dengan Mesopotamia, membuat perhiasan dari batu mulia dan kerajinan tanah liat. Alat transportasi ada perahu dan kereta sapi. Selanjutnya ada peninggalan. Satu, Mohenjo-daro dan Harappa adalah perkotaan yang megah dari segi struktur bangunan maupun tata kotanya. Peradaban kuno memang mampu memproduksi monumen-monumen megah, namun tata kota yang kompleks adalah sebuah sistem tersendiri yang lebih maju. Dan yang kedua, beberapa arka juga ditemukan, banyak diantaranya berbentuk binatang, yang mungkin digunakan untuk ritual kepercayaan atau hiasan kota semata. Barang-barang ini memiliki ciri-ciri ukuran baik berupa piktografi ataupun huruf-huruf khusus yang sampai hari ini belum dapat didefinisikan sepenuhnya. Berkali-kali tinjauan pustaka dan penggalian arkeologi juga membuktikan bahwa bermain sama pentingnya bagi anak-anak di peradaban ini. Museum Nasional Delhi dan Pakistan memamerkan sejumlah artefak yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog melalui penggalian. Banyak mainan yang ditemukan terbuat dari tanah liat yang khusus dibuat untuk anak-anak, yang menunjukkan bahwa anak-anak memang banyak terlibat dalam permainan. Dadu, kelereng, dan beberapa poin yang digunakan dalam permainan terlihat jelas. Mainan yang paling menarik adalah labirin berbentuk lingkaran dan persegi panjang. Runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus terjadi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Walau masih menjadi misteri, namun ada beberapa teori utama yang diajukan. Perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, serta migrasi bangsa Indo-Arya sering dianggap sebagai faktor penyebab utama. Faktor-faktor yang diduga penyebab keruntuhan peradaban lembah Sungai Indus. Perubahan iklim. Perubahan pola musim hujan, kekeringan yang berkepanjangan, atau banjir besar dapat mengganggu sistem pertanian dan pasokan air yang memaksa masyarakat untuk berpindah. Migrasi bangsa Indo-Arya. Kedatangan bangsa Indo-Arya dari utara yang membawa peralatan lebih canggih diduga penyebab konflik dari perpindahan penduduk. Banjir. Beberapa ahli menduga bahwa banjir berulang kali melanda kota-kota di lembah Indus, merusak infrastruktur, dan menyebabkan gangguan. Perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan dari sistem pertanian ke bidang lain atau runtuhnya jaringan perdagangan juga dapat berkontribusi pada keruntuhan. Penggundulan hutan. Penebangan hutan untuk pertanian dan pembangunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan ekologis. Pengangkatan tektonik. Pengangkatan tanah di sepanjang garis pantai kemungkinan akibat gempa bumi dapat menyebabkan pelabuhan-pelabuhan menjadi tidak berfungsi dan mengganggu perdagangan.